Santapan Harian, Senin, 30 Maret 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasalnya yang ke-18, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-27. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Roh Kudus, berikanlah kami mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu. Semoga setiap kata memberikan pencerahan dan kekuatan dalam hidup kami. Di dalam keteduhan bersama-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin. Yohanes 18 ayat 12-27. Lalu pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh para pemuka Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Mula-mula mereka membawanya kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Kayafaslah yang telah menasihatkan para pemuka Yahudi, lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu dikenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid yang lain itu yang mengenal imam besar kembali keluar, berbicara dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Waktu itu udara dingin. Karena itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah berdiri dekat api arang yang telah mereka nyalakan dan menghangatkan badan. Juga Petrus berdiri menghangatkan badan bersama mereka. Kemudian imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terang-terangan kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Lalu Hanas mengirim dia dalam keadaan terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri dan menghangatkan badan. Kata orang-orang kepadanya, "Apakah engkau juga muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dia?" Petrus pun menyangkalnya lagi dan seketika itu juga berkokoklah ayam. Sahabat Scripture Union Indonesia, orang yang terbelenggu adalah seseorang yang kehilangan kebebasan, tidak dapat mengekspresikan sepenuhnya hakikat mereka sebagai seorang manusia. Narasi dimulai saat pasukan Romawi dan penjaga bait Allah menangkap serta membelenggu Yesus. Ia kemudian dihadapkan kepada imam besar Hanas dan menantunya Kayafas. Hanas menanya Yesus tentang murid-murid dan ajarannya, dan Yesus menjawabnya dengan terbuka tanpa menyembunyikan kebenaran. Keberanian Tuhan Yesus dalam menjelaskan kebenaran secara lugas memicu reaksi seorang penjaga untuk menampar dia dengan dalih menjaga kehormatan imam besar. Maka Tuhan Yesus menegur tindakan gegabah penjaga yang tidak berdasarkan kebenaran.
Yohanes juga menarasikan peristiwa penyangkalan Simon Petrus, di mana ia mencoba menyelamatkan diri dengan cara menolak dikaitkan dengan Tuhan Yesus. Yohanes juga ada di sana ketika Petrus mengambil sikap untuk menyangkal keterkaitannya dengan Tuhan Yesus. Narasi ini menguraikan sebuah ironi, yaitu mereka yang seolah tidak terbelenggu justru kehilangan kebebasan mereka sebagai manusia. Dan Tuhan Yesus yang mereka belenggu ternyata tidak kehilangan kemerdekaannya. Imam besar Hanas dibelenggu oleh kekuasaannya sehingga ia tidak mendapati orang-orang yang bisa bersaksi melawan Tuhan Yesus. Penjaga yang menampar Tuhan Yesus dibelenggu oleh ketidaktahuannya tentang kebenaran sejati. Simon Petrus dibelenggu oleh ketakutannya sehingga ia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus sebagaimana yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus tentang penyangkalannya itu. Adakah hal-hal yang masih membelenggu kita untuk dapat berinteraksi dengan Tuhan secara bebas dan merdeka? Maukah kita mengakui dan mengimani bahwa Allah sungguh hidup dan berkuasa atas hidup kita supaya Ia membebaskan kita dari semua belenggu dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Allah yang hidup dan berkuasa, kami mengakui dan mengimani Engkau sungguh memerintah atas hidup kami. Di dalam kuasa-Mu, lepaskan kami dari setiap belenggu yang mengikat. Pulihkan hati dan langkah kami, agar kami hidup dalam kehendak dan kasih-Mu. Di dalam kasih Putra Tunggal-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.